Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali marilah senantiasa kita memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia-Nya, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita baru saja melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita bersama, yaitu menjalankan sholat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan dari apa yang kita niatkan, kita amalkan, senantiasa dicatat menjadi satu amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada panutan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita sebagai umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemuliaan diri seseorang itu tidak identik dengan apa yang ia miliki dalam kehidupan dunia ini. Mungkin orang memiliki harta yang banyak, orang memiliki kedudukan, atau bahkan mungkin mereka menjadi orang yang memiliki keturunan atau kehormatan di dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kemuliaan diri seseorang itu karena ketakwaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga sudah menjadikan kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk berupaya, berusaha bagaimana kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini tidak mudah. Menjadi orang yang bertakwa tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Ada satu usaha ikhtiar yang harus kita lakukan dalam rangka kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Abdullah Nasih Ulwan di dalam bukunya Tarbiyah Ruhiyah, beliau menyampaikan jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita mengintihari dengan 5 hal yang ketika kita berkomitmen dalam hal itu, insya Allah menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama beliau menyampaikan, yaitu bagaimana setiap diri seorang muslim mampu menanamkan di dalam dirinya sifat muahadah, satu komitmen janji untuk senantiasa mengibadai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Minimal dalam satu hari sebanyak 17 kali kita mengucapkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini adalah satu ungkapan seorang hamba dalam rangka mengibadai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Ada satu konsekuensi, satu tanggung jawab bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menghambakan diri dalam rangka menjalankan dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Termasuk di bulan Ramadan ini, kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan di antara salah satu dari apa yang Allah wajibkan kepada diri kita, yaitu menjalankan ibadah puasa. Dan kita ketahui bersama, di antara tujuan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan
yaitu supaya menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan mungkin orang itu menjadi orang yang bertakwa tanpa dia mau menjalankan dari apa-apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan di antara jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita mampu menghadirkan di dalam pribadi-pribadi kita sifat muraqabah. Kita merasa diawasi, dilihat dari apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Dari apapun yang kita amalkan dalam kehidupan kita, baik dari bangun tidur kita, aktivitas kita, apapun profesi kita, semua tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ketika mampu di dalam dirinya tertanam jiwa muraqabah, merasa dari apa yang ia amalkan senantiasa tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan melakukan amal soleh yang terbaik di dalam kehidupannya. Saya sering mengibaratkan seperti anak-anak kita yang baru di bangku SD, SMP ataupun SMA. Ketika sedang ujian dimasukkan di dalam satu ruang kelas. Kemudian di situ ada bapak ibu yang mengawasinya. Sudah ada aturan bahwa ketika ujian tidak boleh bertanya kepada teman, tidak boleh mencontek. Maka ketika di dalam proses ujian itu, anak akan merasa takut ketika dia melanggar dari aturan yang sudah ditentukan. Karena di dalam ruangan itu ada bapak ibu yang mengawasinya. Maka alangkah indahnya dan baiknya ketika dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa apa-apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sebesar apapun yang kita lakukan, sesungguhnya itu pun akan kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra yang ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun, sebesar apapun, maka sungguh kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu keburukan, sesuatu yang merugikan orang lain, sadar ataupun tidak, apa yang kita lakukan pun akan kembali kepada diri kita. Maka jiwa muraqabah inilah yang harus senantiasa kita tanamkan kepada diri kita sebagai seorang mukmin, supaya menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang tidak kalah pentingnya yang harus ada di dalam diri kita dalam rangka menuju jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang gemar bermuhasabah. Orang yang senantiasa bermuhasabah adalah orang-orang yang mau memperbaiki dirinya ketika dia melakukan kesalahan, sehingga ada evaluasi hal yang harus diperbaiki dari apa yang ia telah lakukan dalam kehidupannya. Maka ini merupakan bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri pribadi itu memperhatikan apa yang ingin dikerjakan untuk hari esok. Di dalam tafsirnya, hari esok itu adalah kehidupan akhirat kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu maha teliti mengetahui tentang apa-apa yang kita amalkan. Maka di dalam kehidupan ini, supaya berkualitas, supaya kita sesuai dengan apa yang menjadikan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang gemar bermuhasabah. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita, terlebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
kita beriktikaf, kita berdiam diri di masjid untuk bertafakur, untuk senantiasa merenung dari perjalanan kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kehidupan kita bukan untuk selama-lamanya, bahwa kehidupan kita semua itu ada batasannya. Maka dari itu, supaya menyadarkan pada diri kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa bermuhasabah diri. Sebagaimana satu ungkapan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah menghisabmu, artinya kematian menemui kita semua. Maka ketika kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah ini betul-betul dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang sudah kita lewati tidak akan mungkin terulang untuk yang kedua kalinya. Inilah hal yang sudah menjadikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang memiliki komitmen untuk senantiasa memperbaiki dirinya, maka sungguh dia menjadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, di antara salah satu cara ikhtiar kita dalam rangka menuju jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana menanamkan dalam diri kita sifat muaqabah. Dari kata iqab, mau menghukum, mengsanksi diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Ada satu pelajaran yang mulia dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang di dalam riwayat itu disampaikan bagaimana sahabat Umar ketika dia meninggalkan jamaah sholat asar. Gara-gara apa? Gara-gara melihat kebun kurmanya dengan hasil yang melimpah, yang menyenangkan hatinya. Kemudian dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian sahabat Umar menyesali dari apa yang ia lakukan. Kemudian dia mensedekahkan kebun kurmanya itu, hasil dari kebun kurmanya itu kepada fakir dan miskin. Ini adalah salah satu bentuk muaqabah, mengsanksi, memberikan hukuman kepada diri kita dalam rangka menjaga kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun banyak melihat para salafus soleh, para pendahulu kita, ketika memiliki satu amalan, kemudian amal itu ditinggalkan, maka dia mengganti dengan amal yang lainnya. Satu contoh, ketika sudah membiasakan untuk melakukan sholat malam, mungkin di malam itu kecapean, tidak mampu untuk melakukan sholat malam, maka di pagi harinya dia mengganti dengan amal yang lainnya. Maka mungkin ini juga bisa kita terapkan di dalam pribadi kita. Di Ramadan ini kita punya target minimal 1 juz dalam satu hari. Maka ketika hari ini kita tidak membaca 1 juz, maka hari besok kita harus membaca 2 juz dalam rangka muaqabah, menghukum diri kita, mengganti amal yang kita tinggalkan dengan amal-amal yang lainnya. Maka dengan cara inilah kita menjadi orang-orang yang akan istiqomah dalam menjaga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amal yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena kuantitas atau banyaknya, tapi bagaimana nilai keistiqomahan kita dalam menjaga amal ibadah itu menjadi syarat kita menjadi amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amali ahabu ilallah abwamuha wa inqala. Apakah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, atwamuha wa inqala, yaitu amalan yang engkau kerjakan rutin secara kontinu, secara istiqomah, wa inqala, walaupun amalan itu sedikit. Maka amal yang dicintai oleh Allah itu bukan karena banyaknya, akan tetapi kemampuan kita bisa mengistiqomahkan dari amal ibadah yang kita amalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara cara ikhtiar kita dalam rangka menuju jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita tanamkan dalam diri kita sifat mujahadah, kesungguhan kita, totalitas kita dalam rangka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah, lanahdanahum subulana, maka aku Allah akan memberikan jalan kepadanya. Orang-orang yang secara totalitas bersungguh-sungguh di dalam menjalankan dari apa yang Allah perintahkan dalam kehidupannya, maka orang-orang tersebut akan senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kesungguhan ini menjadi penting di dalam setiap amal ibadah kita, di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Karena kesungguhan itu akan memaksimalkan dari ikhtiar yang kita lakukan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga harapan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah momentum yang terbaik bagi kita, menjadi wasilah, menjadi media kita untuk beramal saleh. Maka dengan Ramadan ini marilah bersama-sama kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu kita betul-betul menjadi orang-orang yang akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sedikit kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentu banyak kesalahan dari kami menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri majelis pada kesempatan siang hari ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.